Kolose pasal yang kedua, kita mulai baca dari ayat yang ke-6 dan ke-7. Sesuai dengan tema malam ini, level up meningkat. Ada satu poin yang harus kita jangan lupakan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan yang berbicara tentang tertanam kuat di dalam Kristus. Kita baca Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya rindu hari ini bergantian, yang ayat ke-6 pria dan ayat yang ke-7 wanita. 1, 2, 3. Pria dulu. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Wanita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Silakan untuk puji Tuhan. Saya ulangi sekali lagi bacaan firman Tuhan hari ini, dan bagi Bapak Ibu yang suka membuat status, silakan saya kasih waktu, tetapi tetap konsentrasi fokus ke dalam firman Tuhan. Dalam ayat 6 Kolose pasal yang kedua berbicara tentang kamu telah menerima Kristus Yesus. Artinya ayat ini diperuntukkan buat kita orang-orang beriman, orang-orang yang sudah mengenal dan menerima Yesus. Persoalannya adalah seberapa banyak kita beranjak dari step pertama menerima, kemudian masuk step kedua hidup tetap di dalam Dia, dan step ketiga berakar semakin dalam di dalam Tuhan. Step berikutnya dibangun di atas Kristus, dan yang paling menjadi goal setting hidup kita umat Tuhan adalah hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada ayat 7, dan hendaklah, ini paling akhir, hatimu melimpah dengan syukur. Sama-sama katakan melimpah dengan syukur. Sama-sama kita ulangi sekali lagi, melimpah dengan syukur. Nah, itu dia, ini problem saya dan kita yang ada di sini dan juga Bapak Ibu mungkin ada. Kita bersyukur ketika semua dalam keadaan baik-baik saja, mungkin itu mudah. Kita bersyukur tetapi dalam keadaan yang kurang baik-baik atau tidak baik-baik, perlu perjuangan. Saya bilang itu bukan tidak mudah, perlu perjuangan. Tetapi karena firman Tuhan mengingatkan saya dan kita semua pagi hari ini, pada ujung dari ayat ke-7, dan hendaklah kamu hatimu melimpah dengan syukur. Hari ini kita memiliki tema tentang tertanam kuat, dari tema bulan lama, level up meningkat lebih baik, dan level tahunan yaitu full talent dan strong karakter, dipenuhi dengan talenta karunia-karunia dan diperkuat karakter. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan setiap pohon yang besar kuat berdiri melewati badai, tidak terlihat hebat karena daunnya. Justru karena daun yang terlalu hebat, terlalu lebat. Bapak Ibu pernah melalui pada salah hari berapa itu angin lebat jam 2:30 sore mungkin ya, kurang saya lupa, kan 1 minggu atau 2 minggu lalu atau ya. Banyak pohon tumbang. Saya patokannya kalau hujan pohon tumbang, kalau hujan angin lebat, angin kencang, patokan saya adalah buka pintu pastori, lihat ke sebelah pohon pisang. Pohon pisang di belakang gereja selalu menjadi indikator angin itu lebat atau tidak. Kalau dia hanya miring sedikit, no problem. Tapi kalau sudah dia tumbang, nah apalagi sudah mereka saya bunyi dari RT sebelah, Pak Kasih, Pak A, dia RT 05, RT 29, kayak gitu. Dia WA saya, Pak, mohon maaf Pak Pendeta, pohon pisangnya tumbang kena kabel. Siap, saya kirimkan pasukan. Sudah. Tapi ada juga dia suka WA saya, Pak, pohon pisangnya tumbang, keberatan pisang, apa mau? Ya kalau dikasih nggak tolak, saya kasih. Tetangga-tetangga mereka menikmati buah yang ditanam di pelataran baik Allah. Kalau bahasa pelataran kan di depan, ini di parkiran belakang. Bapak Ibu perlu bingung, masa sih? Saya pernah bawa pohon pisang. Waktu pertama kali pindah setelah nikah, saya nikah 1 Juli 2006. Besok pagi tanggal 2, saya putuskan saya pindah dari pastor ke rumah yang belum terlalu selesai di Mitra 3 Serdang sampai tahun 2020.
saya harus digeser kembali ke markas besar. Saya tidak pernah berencana berpikir untuk pindah rumah. Itu rumah saya, walaupun kecil, sederhana, tetapi itu Allah fitnah bagi siapapun yang merasakan rumah, mau berapapun rumah, itu adalah menjadi sebuah rasa yang akan tertinggal. Ketika saya ngomong sama tetangga saya namanya Maria, tetapi Marianya ya, Pak, saya kasih pisang satu sisi udah kuning makan pohon. Pak Panca, ini dari pisang mana? Ya, mungkin saya bilang pisang dari Medan, ya kan? Atau dari Jeruju. Ya. Saya bilangnya pasti pisang dari Gajah Mada. Terus saya masuk rumah, dia bengong sekian menit. Saya tanya, ibu kalau bengong, bapak berapa ya? Kok kurang? Memang rumah kami di Gajah Mada, ada pohon pisang. Pak, per meter berapa Pak? Untuk nyewa toko, untuk naruh kerang apa? Gerobak dorong saya tahu itu 25-30 juta per bulan. Itu di atas lahan ini saya pernah tanya, kamu nyewa berapa ini di sini untuk peletakan lemon tinggi? 30 juta per bulan per tahun. Jadi padahal saya nggak salah, saya bilang nggak salah, karena saya bilang memang pisang ada di Gajah Mada. Bapak punya tanah teguh pisang di Jalan Gajah Mada, di mana ya? Dari ujung Pelanggoyan sampai Nasi Abang nggak ada pohon pisang. Hebat benar bapaknya tuh Bapak Bowo. Nanti ibu saya ke gereja Pakai Gustavo ya tahu. Nanti kita ke belakang ya. Suatu hari dia ikut. Wah, Hayden Jim rupanya ada kebun pisang di belakang. Bapak Ibu mungkin kalau ngomong gini seolah saya mau pilih kebun pisang di mana Pak? Di Menteng, di Jalan Halim Jakarta. Kaget dia, kawasan Chinatown ke Cina ada kebun pisang. Bapak Ibu, pohon itu akarnya tidak dapat. Ada dua jenis akar dalam pohon, akar tunjang, maaf, bukan berarti bahasa tunjangnya orang Medan ya, tunjang bahasa akar nasional, tunjang, ya, atau yang akar serabut. Pisang itu sangat lemah dengan angin kencang, apalagi sudah berbuah. Makna rohani. Tidak ada buah pohon yang dilempari kalau buahnya belum matang. Buah mangga masih hijau, gak mungkin dilempar orang karena masih kelak, masih mekar, masih pahit. Hidup kita tidak bilang kita hebat, tidak. Ada hidup seseorang yang mungkin sudah semakin matang dan sudah waktunya berbuah dan buahnya sudah makin bagus. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, waktu dulu saya hidupku kacau balau kok kayaknya hambatan gangguan rintangan kok tidak sekencang ini ya. Saya selalu menemukan Tuhan selalu dengan bahasa yang sangat empiris dan aplikatif. Saya pelajari tentang pohon, tentang tanaman. Hari ini kita belajar tentang tanaman Tuhan. Tidak ada pohon yang teruji dia mampu bertahan. Ku kan berdiri di tengah badan dan kekuatan yang memberikan. Bapak Ibu, andaikan saya pohon, andaikan iman Bapak Ibu seperti pohon, ada kalanya dia bertumbuh, ada kalanya dia bertambah-tambah tinggi, dan ada saatnya dia akan semakin berbuah. Pohon yang sudah berbuah cukup matang, mangga lah, atau jambu lah, kalau masih mengkal mentah, tidak ada pun yang lirik, betul. Apalagi yang mau coba pakai bambu aku ini dilempar. Pernah suatu saat kita merasa kita baik-baik saja bersama Tuhan, tetapi seperti ada yang melempar kita. Kalau memang itu kesalahan kita, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta maaf. Tapi kalau kita merasa kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi ada sesuatu lemparan kepada buah itu, perhatikan baik-baik. Tidak ada buah yang dilempar kecuali buah itu sudah mendekati matang atau sudah siap dimakan. Yang kedua,
Kadang-kadang Tuhan izinkan alam menjadi guru buat kita. Bahkan di malam yang gelap sekalipun, perhatikan baik-baik, kita bisa menemukan secercah bintang di ujung pelosok pelagis. Segelap-gelapnya hidup kita sekalipun, alam bisa menjelaskan bahwa engkau tidak pernah sendirian. Ada bintang-bintang gemerlap yang siap menemani di malam yang hening dan sepi. Bahkan pengalaman pohon yang saya hari ini jelaskan, pohon yang besar kuat berdiri melewati badai, tidak terlihat hebat karena daunnya rimbun. Justru saya tahu pohon-pohon yang daunnya rimbun, petugas PU kebersihan taman dan tanaman selalu keliling kota kalau sudah musim hujan. Saya lihat dia memangkas pohon-pohon. Nggak perlu dia cerita sama saya bisa dapatkan gambaran bahwa untuk bersiap menghadapi musim angin hujan badai, pohon-pohon harus dipangkas daunnya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya apa Bapak Ibu? Tidak mudah tumbang. Ada kalanya Tuhan izinkan kita dipruning. Yohanes berkata, yang berbuah, yang tidak berbuah dipotongnya, dan yang berbuah dibersihkannya. Semua mendapat perlakuan yang sama dari Bapa di surga. Yang tidak berbuah dipotong bukan supaya mati, tapi dia bertumbuh yang baru. Kemudian biasanya ada bakal putih, bakal buah dan makinnya baru. Kemudian jika sudah buahnya terlalu banyak, ada di YouTube. Saya suka nonton ekspedisi durian travel. Duriannya banyak di Mongolia, ada 50 atau 15. Dia lakukan pruning. Ini teknik pruningnya ya Bapak Ibu yang tadi durian. Dia tidak sayang. Saya tidak akan melihat mereka akan menghitung. Ini durian yang jatuh, durian montong musangking ada 15 kali 1 juta, 15 juta. Coba dibiarkan. Mungkin 15 juta akan menjadi uang. Tapi dia yang berbuah dibersihkannya. Sudah ditulis oleh Yohanes. Dilakukan zaman sekarang. Itu namanya pruning. Yang 15 kelompok tinggal disisakan 5. Supaya apa? Supaya semakin banyak berbuah atau buahnya besar-besar. Kalau buah yang besar-besar, anggur besar-besar, nilainya tinggi. Katakan amin. Tuhan tidak pernah mau membuat kita jadi hancur. Sekalipun proses yang diizinkannya terasa berat dan menyakitkan. Kita semua termasuk kita para pelayan semua tidak terlepas dari seizin proses Tuhan. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-7 tadi. Hendaklah kamu, sama-sama kita baca 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertaman teguh. Saya garis bawahi bertaman teguh di terjemahan lain, bahasanya mirip dengan kita. Dan hendaklah kamu bertumbuh dalam iman. Bukan kafe yang kita ngopi dekat rumah Pak Hedi. Ada kafe tumbuh 24 jam ya? Iya. Atau di antara kopi, atau ya macam-macam. 5 watt, 1 watt, 1/3 high five, markas besar angkatan. Tetapi dari 3 kata ini saya akan masuk dalam 3 poin penjelasan saya. Hendaklah kamu berakar. Kata berakar berarti sesuatu yang di dalam tanah, dan berakar tidak pernah ngomong di atas. Tiba-tiba dia berakar ke atas. Itu pohon aneh dan perlu masuk Guinness Book of Record, keajaiban alam. Marilah kita bertumbuh akar kita ke atas langit. Yang ada bertumbuh berakar adalah di dalam. Dan ketika kita melihat konteks akar, ketika akar itu ada di dalam tanah, sehebat, sedalam, sepanjang, semantap apapun akar itu,
seharusnya dia tidak terlihat oleh orang lain. Katakan amin. Amin. Yang terlihat hanya batang, cabang, ranting, daun, bunga, bakal buah. Tetapi akar yang dalam itu bicara tentang di dalam the secret place of Jesus. Sekarang yang muncul kita semua adalah orang-orang yang muncul sebagai batang dan daun dan bunga, penuh dengan semangat. Tetapi Tuhan tahu seberapa dalam akar kita di dalam Dia. Bagaimana Tuhan bisa menguji akar kita Tuhan? Bapak Ibu sudah tahu analogi tentang tanam. Kadang-kadang diizinkan angin, bahkan badai. Pohon pisang yang akarnya pendek dan sedikit, dia sudah berbuah, batangnya gede banget. Tetapi saya tahu mereka itu yang lebih dahulu tumbang karena batangnya besar, segede gawat, bahkan megaloma, lotus. Tetapi akarnya sedikit, dia bisa tercecer di depan kita. Dan ketika ada pertanyaan berkata, manakah yang paling hebat nampaknya? Ini besar batangnya, buahnya gede-gede. Tapi bukankah buah yang gede-gede memerlukan kekuatan batang untuk menahannya? Dan kekuatan batang untuk menahannya diperoleh dari akar yang dalam. Dan saya, kita, orang-orang dekat kita, keluarga kita tidak akan tahu seberapa kuat iman kita rohani di dalam Tuhan sampai kita masuk dalam fase mengalami angin dan badai. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, saya boleh menjabarkan tentang bagaimana tertanam kuat ini haruslah kita berakar. Yang jadi persoalan adalah kita berakar, iya, tapi kita berakar bukan di dalam Yesus. Kita berakar di luar Yesus. Sama seperti kandungan seorang ibu yang disebut dengan janin anggur. Dia tidak akan lama bertahan di dalam rahim ibu. Dia memang berkembang 1 bulan, 2 bulan, 2,5 bulan. Tetapi namanya janin anggur. Dan pada waktunya dia akan tumbuh. Begitu juga pohon. Pastikan hidup kita berakar di dalam Kristus. Sama-sama katakan, berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam pendeta, bisa juga tumbuh. Berakar di dalam gereja yang semuanya gedung fisik pelayanan begini, bisa tumbuh. Berakar di dalam validasi orang-orang sekitar kita, bisa tumbuh. Tapi kalau berakar di dalam Yesus, bukan hanya itu saja. Berakar berbicara tentang kedalaman hubungan. Poin pertama, berakar dalam Kristus bukan sekedar kenal, tapi melekat. Yesus kamu tahu, oh saya tahu. Kamu taat dengan Yesus. Iblis, kamu kenal Yesus, kenal, menggigil dia. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, jangan usir kami pada waktunya dan tempatkan kami pada tempat yang damai. Dia kenal Yesus. Kita kenal Yesus. Bedanya iblis dan setan dan gerombolannya, dia sadar dengan sesadar-sadarnya untuk tidak taat, bahkan melawan Yesus anak Allah tinggi. Kenapa? Karena iblis adalah gerombolan Lucifer, dan Lucifer jatuh karena dia ingin menyamai Allah. Dibuang dengan sepertiga malaikat dan di situ letak kejatuhan iblis. Ketika kita berakar yang kuat, kita berbicara tentang kedalaman hubungan. Saya ulangi pelan-pelan. Karena berakar berarti berbicara tentang kedalaman hubungan, intimacy with Christ. Dan itu tidak bisa kita pamerkan di medsos. Semua bisa menunjukkan kita sedang berdoa, sedang membaca Alkitab, sedang beribadah. Semua bisa. Tetapi perkara keintiman itu pribadi kita seperti akar yang tidak kelihatan.
Bahkan siapapun tidak akan pernah tahu seberapa dalam akar saudara kita, adik kita, keluarga kita, teman kita. Semua akan terusik ketika Tuhan izinkan angin. Ada pohon yang tempat tegar berdiri. Bahkan dalam ilmu petani, katanya pohon itu kalau digoyang atau kebun itu bagus, karena gini loh, ini kan akar kan. Kalau akarnya kuat, tidak goyang, dia akan goyang. Ketika dia goyang, perakarannya akan merekat, terjadi celah-celah di dalam tanah, dan celah-celah itu nanti akan diisi dengan unsur hara oksigen, nitrogen, fosfat, nitrogen dan sebagainya, NPK, kalium, dan diisi dengan air dengan mudah. Bapak Ibu tahu tentang pertanian, ketika gandum kita tanahnya keras kayak batu, saya yakin pasti tidak subur. Tapi tanah itu harus apa? Digemburkan, betul? Nah, di sini ada orang PTP ini, apa? Digemburkan, tidak gembur, digemburkan. Nah, cara Allah di hutan menggemburkan tanah dengan angin. Dia tidak lembab, tapi akarnya ini tanah yang sekali padat, jadi ada rongga-rongga udara yang diisi dengan oksigen, nitrogen, fosfat, kalium, dan unsur. Tujuan Tuhan mengizinkan angin dalam hidup kita bukan untuk membinasakan kita. Katakan amin. Percayalah Tuhan itu baik, amin. Dia gembala yang baik, amin. Gembala yang baik tidak pernah kasih racun sama domba-dombanya. Gembala yang baik tidak pernah sengaja pakai pisau tusuk perutnya, mati kau. Gembala yang baik akan mengasuh dan merawatnya. Tapi pada waktunya kadang-kadang gembala akan membiarkan domba-dombanya sepertinya mencari rumput sendiri. Karena mereka tahu ada rumput yang sedang dituntun oleh gembala. Mazmur 23, Tuhan adalah gembala yang baik. Ia menuntunku ke air yang tenang dan membawaku ke rumput yang hijau. Tulisan ayat ini tidak ngomong begini, lalu gembala itu nyambilin rumput, kemudian cocorin ke mulutnya domba. Apalagi dombanya sudah gede-gede, sudah bisa makan sendiri, dipotongin, dicacahin, diambil, tidak ada. Nah, domba yang besar, tugas gembala hanya menuntun ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Amin. Sampai di situ cukup, rupanya belum cukup. Bagian kita sebagai domba adalah buka mulut, katakan ini mulut, dan makan. Habis, kita pindah lagi. Katakanlah ini habis, dia akan ngomong sama gembalanya. Habis. Kalau terjemahnya habis ya, habis. Dituntun lagi, hanya ditaruh di tempat yang rumput yang hijau. Dan domba itu makan sendiri. Bagian domba itu yang harus dikerjakan domba itu makan. Dibawa ke air yang tenang, aus, dibawa ke sungai. Muncul aus. Tapi ketika saya ada di sini, saya tidak minum. Saya ngomel sama gembala itu. Haus, jahat, aku mau minum jahat. Gembala bilang, di depan hidungmu jarak 1 kilo. Nah, kilo itu bahasa Pontianak. Jarak 1 apa ya kalau bahasa Indonesia? Apa bahasa Indonesia itu 1 kilo? 1 kilo itu bahasa Pontianak, itu bahasa Ponti, 1 kilo. Ini udah ada airnya, minum. Sekarang, makasih Tuhan. Ya. Bagian Tuhan menuntun kita ke rumput yang hijau. Bagian Tuhan menuntun kita di air yang tenang. Bagian Tuhan sebagai gembala itu. Bagian kita mempraktekkan firman Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, yang turun tangan memberkatiku. Tapi besok pagi kita harus kerja.
Betul Pak? Masuk kantor dan tunggu salary gaji pada akhir bulan atau tanggal 20. Tuhan memang akan memberkatimu, tapi engkau harus bekerja. Dari situlah Tuhan alirkan berkatmu. Yang swasta harus bekerja, proyek di sana sini. Kami sebagai rektor harus bekerja, melayani Tuhan, menggali firman Tuhan, berdoa puasa. Bagian Tuhan menuntun kita ke air kita. Bagian Tuhan membawa kita ke rumah yang hijau. Pasal 3. Bagian saya dan kita. Dan Tuhan. Hendaklah kamu berada di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen termasuk kami tidak terkecuali mungkin tahu tentang Tuhan, tetapi persoalan berakar atau tidak berakar atau kurang berakar, hati nurani kita itu perlu Tuhan. Akar itu tidak terlihat seperti hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Namanya sesuatu yang pribadi, hanya Tuhan dan saya tahu. Orang bisa mengatakan begini begitu, terserah, nggak masalah. Karena yang tahu Tuhan dan saya. Yesus pernah ditanya sama murid-muridnya, Tuhan, orang ini mengajar gini, orang ini mengajar gini, melakukan ini. Apa tanggapan Tuhan Yesus? Yesus dengan mudah ngomong begini, biarkan saja lalang dan gandum tumbuh bersama. Nanti pada waktunya buahnya yang akan menjadi pembeda. Semakin berisi dia semakin rendah. Ini juga buat kita semua. Saya harus belajar terus. Saya bukan berkata saya sudah pasti hebat kita. Justru ngeri saya. Tetapi nanti ada waktunya Tuhan sudah ingatkan pribadi demi pribadi ini. Tapi dia terus tegak lurus ke atas, menantang lagi. Kalau ilalang itu tubuhnya menantang lagi banyak. Tapi kalau padi dan gandum bernas, apalagi yang bernas berisi, dia menunduk. Kalau perlu sampai dahi ketemu lantai. Semakin berat, semakin dia kena. Saya dapat gambaran bagus. Bapak Ibu petani yang menanam padi dan padinya sawahnya receh-receh kena lumut. Saya mau tanya, kalau semakin berisi bernas padi dan gandumnya, semakin tunduk betul? Semakin tunduk, semakin berat, semakin kena tanah. Semakin kena tanah, semakin kena lumpur. Semakin kena lumpur, semakin kelihatan kotor. Petani tidak usah, tetap dipanen dan dibersihkan. Justru kamu berisi penuh dan terang. Kadang-kadang kita merasa kita sudah berbuah, tetapi kalau yang kondisi itu kita malah semakin kena lumpur. Yang menentukan adalah petani yang menanamkan. Kamu tidak salah. Kamu sedang berbuah yang lebat dan karena sakit beratnya malah justru kena tanah. Dan biasanya tanah-tanah itu harus dialiri air. Dan di bawah akar-akar akan terlihat seperti kumpulan rawa-rawa yang kotor. Tetapi Tuhan sebagai petani yang agung, sebagai kepala yang tahu siapa-siapa yang berbuah lebat dan terang, siapa-siapa yang hilang dan pada waktunya sangkakala berbis, malaikat dari sudah membawa sabit ilalang dilempar atas lagi, dibakar tiap-tiap tanah dan gandum akan ditukai menjadi kesukaan di sana. Saya selalu berdoa untuk diri saya sendiri, dan ini jadi peringatan penuh buat kita semua. Kita bisa sama-sama bertemu di dalam Tuhan. Kita bisa sama berangkat di dalam Tuhan. Bahkan mungkin kita sudah waktunya berbuah. Tetapi yang menentukan ujung dari semua perjalanan hidup kita, pastikan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, itu saja. Pernah suatu kali murid-murid Yesus bangga, Yesus, aku sudah melakukan pelayanan yang dahsyat, aku mengusir setan, mereka lari
ajakannya. Tapi lucunya Yesus, bukan lucu sorry. Tapi tanggapan Yesus agak sedikit unik. Bersukacita, bukan karena roh-roh dunia itu takut kepadamu. Karena itu juga sudah takut di dalam nama Yesus, amin. Tapi bersukacita. Jika engkau didapatinya setia sampai mati, dan namamu masih tertulis di kitab kehidupan. Hari Minggu lalu tanggal 5, saya tidak tahu kenapa di ibadah sore tiba-tiba saya membahas tentang kitab kehidupan. Tidak ada istilah sekali selamat tetap selamat walaupun sudah sembarangan berdosa, enak benar itu. Kalau gitu ya udah, kita ngapain tidak harus payah-payah. Mungkin balik aja di sana berkubang dosa. Nanti tinggal 1 menit kita bertobat, diampuni. Iya kalau diampuni. Tetap kerjakanlah keselamatan di dalam takut dan takut. Tetapi ayat sesudahnya, tetapi Kristuslah yang mengerjakannya di dalam engkau. Artinya apa? Kekuatan Kristus Yesus manunggal dalam hidup kita, dan kita dimampukan menjadi pelaku firman. Itu dia. Enaknya kita sebagai anak Tuhan adalah begini, kami dituntut untuk menjadi pelaku firman. Yes. Tapi Tuhan tahu, aku akan mengaruniakan rohku kepadamu. Yesaya 3 ayat 26. Roh yang taat. Jadi sampai kepada kita taat sekalipun, kita minta sama Tuhan, berikan aku roh yang baru, roh yang taat. Bulan lalu kita bicara tentang tema taat, dan kita dimampukan menjadi pelaku firman. Berakar dalam Kristus, bukan sekedar kenal, tapi melekat. Kita buka Mazmur 1 ayat 3, ayat yang sangat terkenal sekali. Mazmur pasal 1 ayat 3. Mazmur pasal 1 ayat 3, kita baca sama-sama. 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sama-sama kita baca, saya ulangi sama-sama. 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuat-buatnya berhasil. Kita ulangi kalimat lagi, 1 dan 3. Apa saja yang dibuat-buatnya berhasil. Saya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Apa saja yang dibuat-buatnya berhasil. Saya aminkan. Tapi kita harus tukar kalimat sebelumnya. Kita yakinkan bahwa hidup kita ditanam di tepi aliran air yang berbicara tentang kuasa firman dan Roh Kudus. Kita tidak hanya bisa sekedar membaca dan tahu dan hafal firman. Itu belum step yang lebih penting lagi. Sampai kita pada taraf firman Tuhan itu menjadi rema. Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar istilah rema. Biarlah ayat firman Tuhan menjadi rema dalam hidupku. Begini, ada kalanya enggak teringat akan firman Tuhan. Tiba-tiba kita mungkin dalam perjalanan, kita lagi anak-anak nyetir, disalib orang. Wah, mujengkel. Tiba-tiba ada kata-kata yang seperti firman Tuhan bilang, sabar, tetap tenang. Itu rema. Suatu ayat logos dihidupi dengan suara nurani dan Roh Kudus terlebih bagus lagi itu, dan itu menghalangi kita untuk jatuh dalam dosa. Saya ulangi, rema adalah kita baca, kita sudah mungkin jauh atau baru sampai lagi, kita melakukan aktivitas kita hari ini, tiba-tiba ada sesuatu pengalaman kejiwaan, fisik, ragami, jasmani, body, kita ingin melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Tiba-tiba ayat itu muncul dalam pikiran kita dan hati kita. Waktu kita marah, tenang, sabar. Itu rema. Waktu kita ingin merespon dengan sesuatu yang negatif, berdoa saja, serahkan sama. Hak pula pembalasan. Itu rema. Bagaimana rema bisa menjadi aktif? Seperti sebuah kode nuklir, sebuah pegangan tas dari Presiden Amerika. Dia ingin sampaikan, tapi dia mengaktifkan dia pakai kode. 1, 2, 3.
Kita bisa baca sebanyak mungkin Alkitab, dengarkan firman Tuhan sebanyak mungkin dari TikTok, IG, Reels, Shop, Instastory, semua penuh otak kita dengan ayat-ayat. Tapi itu jadi kurang maksimal ketika kita menghadapi sebuah keuntungan tetapi tidak sah. Suara itu tidak muncul untuk mengingatkan kita. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang jahat, suara itu tidak muncul. Kita harus warning. Kenapa nurani itu sudah agak tumbuh. Ketika kita mau mengatakan memikirkan yang jahat, tidak ada warning, peringatan dari dalam sistem peringatan dini. Nah, dalam sistem teknologi perang ada namanya sistem peringatan dini. Sebelum negara diserang, melanggar sekian ratus ribu kilometer atau ribuan bahkan mungkin lebih di balik horizon, bisa memperingati, awas, ada 50 pesawat dari arah utara, 11 kapal armada perang dengan kapal yang kedua dari sebelah barat mendekat ke kawasan regional daerah negara. Semua bersiap-siap. Langsung semuanya sudah siap. Semuanya sudah diri benteng. Keren kan? Kalau bisa bayangkan seperti itu, kita suka nonton film kan tentang perang, betul? Sebuah negara, sebuah kerajaan, sebuah sistem, sebuah komunitas menjadi aman jika kita punya peringatan dini. Dan peringatan dini ada tidak jauh di hati nurani kita. Berakar berarti tinggal di dalam. Tetapi saya suka kalimat ini, yang tidak lain daunnya. Baca sekali lagi kalimat yang di ayat 3 di atas. Sebelum apa saja yang jelas, 1 dan 3, dan yang tidak lain daunnya. Lain nggak bisa jelaskan. Konotasinya masih apa? Nggak seger. Tadi saya lihat wajah-wajah ini wajah-wajah seger semua. Karena ini. Bisa lihat kiri kanan. Nggak usah lihat aja. Wajahmu sudah seger, Pak, Ma. Sudah segar. Yang tidak lain daunnya. Apakah perlu daun itu? Perlu. Karena di daun itu terjadi proses fotosintesis. C16 H12 O6 tambah H2O sama dengan O2 sama dengan C8. Hukum fotosintesis IPA. Dia memerlukan matahari, unsur hara, dan juga menghasilkan karbohidrat untuk makan. Tapi semua pohon membutuhkan matahari. Bapak Ibu, kadang-kadang kita panas menghadapi perjalanan hidup. Anggap saja kita sedang melakukan fotosintesis. Aduh Pak, Bapak bisa ngomong bahasa yang sulit. Enggak, bahasa SD. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh daun. Dan fotosintesis perlu namanya unsur apa? Unsur hara, oksigen, dan sinar matahari. Tuhan adalah cahaya dan matahari. Ada waktunya dia menyinari kita dan memberi panas. Bagi daun-daun yang lain, dia akan mengeluh, panas, nggak sanggup. Nah, mungkin kamu kurang baik-baik saja. Pastikan daunmu segar. Oke. Oh pantesan, akar saya lupa minum. Akar minum. Daunnya segar. Besok pagi matahari muncul. Daunnya muncul. Mana mataharinya? Wah, ini matahari. Yang lain takut dengan matahari, tapi daun yang segar, mana matahari? Wah, bokialah. Daun yang hijau bukan menantang matahari, tapi menghadap matahari. Panasmu Tuhan kau izinkan, bukan untuk menyiksa, tapi adalah matahari, hujan, unsur hara, oksigen, semua diperlukan untuk daun memasak makanannya. Dan jangan karbohidrat disimpan di dalam buah dan batang-batang dan pohonnya sehat.
Tergantung kita memandang Tuhan sebagai sumber masalah atau Tuhan sebagai sumber jawaban. Tergantung memandang angin, badai sebagai sumber menumbangkan pohon, atau justru angin itu menjadi sumber untuk goyangkan sedikit pohon agar rekah tanah sehingga oksigen akan menyuburkan. Kata dibangun di atas dia. Kita kembali kalau sesuai dengan sebelum selesai berbicara tentang fondasi yang kokoh di tengah goncangan. Boleh ditampilkan di Kolose 7 bagian B. Kalimat kedua setelah berakar yaitu dibangun di atas dia. Kata dibangun menggambarkan proses. Kalau tadi kata diakar menggambarkan kedalaman hubungan, berakar artinya kedalaman hubungan, tentu kaitannya dengan hidup kita dan Tuhan. Kalau dibangun di atas dia, namanya dibangun, ini akar, nggak kelihatan saya, ini akar. Saya nyembur sedikit, ini bagi pucuk kecambah, baru sedikit, nongol dahinya. Halo, saya nggak bisa deh, nggak bisa. Ada yang nervusin di sini, saya akar udah banyak, ditunggu satu hari tidak muncul. Mana dia ini? 5 hari tidak muncul. Apalagi bambu, nunggu 4 tahun dia tidak muncul tunasnya. Di tahun ke-4,5 mendekati 5, sang tunas muncul. Halo. Mananya? Sudah lama kamu tanam. 4 tahun yang lalu kamu tanam, nggak ada sekali buahmu. Nggak efek lah tahun ini. Nggak efek lah, nggak efek. Berapa banyak kita tidak sabar. Rupanya yang ditanam adalah biji bambu. Dan bambu perlu 4-5 tahun hanya untuk berakar. Dia minum dulu. Kau minum aja nggak muncul, kau punya buah. Batangmu aja nggak kelihatan mananya. 2 tahun lagi aku pupuk terus kamu habis lagi pupuk. 3 tahun, pupuk terus habis lagi kita ini. Tahun keempat, pelan-pelan dia muncul. Halo, hai. Hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, bulan ke-9, dan saya tidak pernah menemukan pohon bambu tumbang oleh badai. Dia hanya merespon angin kencang dengan ini seperti jurus Aichi. Kau ini bangun bengkok ya, boleh lagi, nggak bisa. Ada angin depan, bengkok pak, bengkok. Angin selesai, balik lagi ya kan. Semua karena akar bambu sangat kuat. Semua pohon mengalami anak, tapi tidak setiap pohon yang tumbuh karena akarnya dalam dan dibangun di atas Kristus. Katakan kata dibangun, orang yang lihat itu langsung tadi mulai muncul tunasnya. Halo, bambu itu hebat banget. Saya akan bicara tentang bambu hari ini. Botanikal ya, botanikal garden. Bambu Bapak Ibu pasti sudah tahu cerita ini, saya sendiri Google dan silakan. Sekian tahun dia berakar nggak kelihatan. Masuk tahun ke-4 atau 5 dia mulai muncul tunas. Dan hebatnya lagi, dia bertumbuh bukan hitungan bulan, hitungan hari. Syukur ada bambu. Kita bisa makan rebung. Bapak Ibu jahat, dia sudah capek-capek berakar. Bapak Ibu dan saya makan rebung, keterlaluan. Campur babi lagi, enak, kasih lumpia. Itu rebung itu nunggu bertahun-tahun Bapak Ibu. Dia nunggu bertahun-tahun. Coba campur, itu akarnya, aduh, lebar banget. Kita makan, orang diri kok ada dekat Palino, macurani dasar udah. Lalu saja, tidak sanggup makan ramu. Ketawa semua orang-orang itu sama gangguan. Kadang-kadang hidup kayak tidak adil ya. Kita ngomong tentang kegagalan. Sudah ditanam jauh-jauh,
capek-capek lama-lama datang renung. Hati seorang renung, hati sesuatu renung pasti akan berkembang. Andai kan aku sudah berdiri lelah dulu, aku tidak sebentar bergelut dalam pergumulan hidup. Aku tidak dilempar. Selama ini aku dibawa, saatnya aku muncul. Aku mau dong mengaktualisasi hidupku supaya tumbuh tinggi. Tetapi kenapa mengambil aku? Kalau bangun besok ngomong, aku butuh waktu 3 4 aku tumbuhkan tunas. Kalian manusia enak-enak ngambil, kalian sehat aku. Memang sih aku tidak mati, tapi aku butuh waktu lagi untuk tumbuh. Ini diambil lagi. Dan doa Tuhan, Tuhan, sekiranya aku dapat jauhkan kepencokan ini daripada aku. Biar orang-orang yang ngambil ini jangan ngambil aku terus, ngambil dokter tetanggaku. Biar aku tumbuhkan, karena aku tahu ketika rembuk menjadi bambu, tidak ada yang akan ngambil dirinya. Amin. Dibangun di atas Kristus berarti terlihat oleh orang. Dibangun di atas Kristus berarti kita dimampukan untuk lebih dan lebih. Kata dibangun di atas ini begini, ini dibangun di atas, gelas ini dibangun di atas. Ada waktunya Tuhan. Perhatikan kata-kata saya, firman Tuhan, engkau, kita akan dipromosikan Tuhan. Amin. Tapi waktu promosi Tuhan kita tidak tahu kapan, dengan cara apa, di mana, bagaimana prosesnya. Ikut saja apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Jangan melawan Tuhan, jangan membangkang dengan Tuhan. Ikuti prosesnya, walaupun sakit. Seorang tanaman, sebuah tanaman pasti akan bilang aku sakit. Tapi dia bilang, kalau aku sakit, aku tidak Tuhan. Aku tetap ikut proses Tuhan. Terakhir, kata terakhir dari kata dibangun adalah bertambah teguh di dalam iman. Bahasa lain yang saya dapatkan adalah setelah kata berakar dan dibangun, hasilnya adalah bertumbuh. Bertambah teguh dalam terjemahan lain, hendaklah kamu bertumbuh dalam iman. Menjadi serupa Kristus. Ini salah satu step naik level daripada kata dibangun dan tumbuh. Karena kata tumbuh melingkupi dengan nanti pada ujungnya berbuah. Jangan mimpi kita mau berbuah di dalam Tuhan kalau akar kita tidak kuat. Katakan amin. Pastikan dulu akar kita di dalam Kristus kuat. Dan saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu untuk menguatkan akar. Tugas kami selalu mengingatkan dan mengingatkan, karena itu juga berlaku buat kami. Dan akar ini akan teruji kekuatannya ketika di suatu fase, di suatu tahap ini kita seolah menghadapi angin badai. Dan ketika kita tetap terpacak kokoh, di situ Tuhan bilang, sabarlah kau anakku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kerajaan surga. Perjamuan kami adalah sebab engkau sudah setia dalam perkara kecil, maka aku akan membersihkan, memberikan kau tanggung jawab yang lebih besar. Engkau sudah setia, taat sampai mati, masuklah dalam sukacita perjamuan kami akan kamu. Dan ketika saya mendramatisasi waktu minggu sore lalu, saya tahu ada beberapa kata saya sendiri menjadi agak sedikit melo. Saya bayangkan ya, Bapak Ibu kita lagi ngantri begini di dalam penelitian perkara. Lalu Wahyu berkata, lalu dibacalah nama-nama yang ada dalam kitab kehidupan. Apa Ibu pernah bayangkan? Musa pernah ngomong begini, Tuhan hapuskan saja namaku dalam kitab kehidupan kalau engkau tidak mau mengampuni bangsa Israel. Luar biasa. Berarti peluang untuk nama kita terhapus atau dihapus bisa. Supaya bukan menakut-nakuti kita, justru supaya kita tambah setia, percaya Tuhan, taat dan setia sampai mati. Tidak ada dispensasi. Dan ketika saya membayangkan kita sedang ada di dalam kumpulan, katakanlah ini pintu masuk. 6
Nama-nama berikut yang akan dibaca dimulai dari urutan pertama. Alibaba. Lebih memasuk. Amunas. Bisa bayangkan ada nama yang terlewat. Padahal kita berpikir saya pasti masuk. Saya sudah kasih segalanya. Saya sudah berkorban segalanya. Saya sudah mengiring Tuhan segalanya. Dengan kasih Kristus ini juga buat kami para hamba Tuhan. Tuhan tidak pernah silau dengan penampilanmu. Tuhan tidak pernah tergugah dengan apa yang terlihat manusia. Tapi Tuhan melihat hati. Kesetiaanmu untuk tertanam kuat di dalam Kristus, ketaatanmu mengikuti segala perintah, dan tetap percaya taat setia sampai mati. Itu menjadi tolak ukur yang jelas bagi Tuhan. Finishing well, berakar, dibangun di atas, bertumbuh, dan pada ujung-ujungnya berbuah. Perjalanan kita sampai di mana? Bapak Ibu, para jemaat Tuhan kita yang menjauhi sendiri dan amin. Apakah mungkin kita di antara kita masih bertahan berakar? Saya tak akan komplain. Atau sudah berakar, sedang bertumbuh tunas seperti rebung yang sewaktu bisa dipotong orang untuk jadikan makanan mereka? Saya kurang tahu. Bapak Ibu bisa tahu. Atau sudah dalam tahapan batang yang keras, sudah mulai muncul bunga, sudah mulai muncul bakal buah dan berbuah. Firman Tuhan jelas mengatakan, jika engkau sudah menerima Yesus, ayat 6, hendaklah kamu hidup tetap dalam Dia. Ayat 7, kamu harus berakar di dalam Tuhan, bukan di dalam hanya sekedar komunitas yang namanya wow. Tuhan gak silau dengan wow dengan kegiatan agama kita. Tuhan berkata dengan jelas, manusia melihat hati, manusia melihat apa yang depan mata. Bahkan mereka mencari buru-buru untuk menyenangkan telinga mereka. Di zaman akhir nanti akan tiba masanya orang akan kesana kemari mencari orang yang bisa menyenangkan telinganya. Firman Tuhan tidak selalu menyenangkan kalau kita jujur. Berbicara tentang kudusan dan pengobatan itu tidak nyaman. Hendaklah kami kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Sudah di harga mati. Kalau saya tidak berani ngomong ini, saya nanti dituntut di depan. Itu maksud. Hambaku, kenapa engkau lebih takut manusia daripada taat kepada Tuhan? Makanya imam ini dimarah Tuhan kan? Kalau lebih ngurus anakmu, takut sama anakmu yang berdosa daripada kamu menyatakan apa yang benar dari firman Tuhan. Imam ini ditegur Tuhan. Lalu karena dia tidak tobat, biarpun dia imam, tiba-tiba untuk mati, patah batang badannya dan gemuk badannya. Silakan baca di Gede Jepang. Ini cukup menemplak kami-kami yang sering menyampaikan firman Tuhan. Jadi izinkan hamba saya dengan penuh keterbatasan ini Tuhan, oleh kuasa Tuhan Tuhan menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Jaga kekudusan dan hidup dalam pertobatan setiap hari. Kita tidak yakin pikiran kita selalu kudus, kita tidak yakin omongan kita selalu menyenangkan Tuhan, apalagi yang lain. Kita tidak yakin hati kita memikirkan berkata-kata yang jahat mungkin. Semua firman ini pada bermata Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, semua yang berdiri di sini salah. Tidak ada yang kebal, tidak ada yang perlu, tidak ada yang perlu melakukan firman. Semua wajib melakukan firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan yang mengaruniakan Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi pelaku firman. Katakan amin. Sehingga kita berakar, dibangun, bertumbuh dan berbuah. Dan pada closing statement ayat 7, sama-sama katakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 1, 3. Hendaklah hatimu melimpah. Hatimu diganti dengan nama masing-masing. 1, 3. Hendaklah melimpah dengan syukur. 1, 3. Hendaklah hati Melimpah dengan syukur. Kita pakai dengan puji.
firman